warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, tresno budaya, nguri-uri budaya adiluhung, memetri pitutur luhur, rahayu, rahayu, ingkang tinuju bahagia mulya ingkang sinedya. Kadang JM Lelono yang berbahagia dimanapun Anda berada. Saat ini kita berlelana di situs Candi Belahan atau Pertirtaan Belahan, juga disebut Pertirtaan Sendang Sumber Tetek. Jangan lupa kadang JM Lelono subscribe-nya, bunyikan lonceng dan jempolnya. Candi Belahan berada di Dusun Belahan Jowo, Desa Wonosonya, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Candi Belahan atau Pertirtaan Belahan ini atau Sumber Tetek itu didirikan atau dibangun pada abad 10 atau 11 yang lampau. Akan tetapi para ahli banyak sekali yang berpendapat berbeda tentang kapan zaman dibangunnya Pertirtaan Belahan ini. Ada yang mengatakan bahwa Candi Belahan atau Pertirtaan Belahan ini dibangun pada masa zaman Mataram kuno dengan Raja Empu Sendok. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa Candi Belahan ini dibangun pada zaman Medang dengan rajanya Prabu Dharmawangsa Teguh. Begitu juga ada yang mengatakan bahwa Candi Belahan ini adalah dibangun pada Kerajaan Kahuripan dengan rajanya Prabu Erlangga. Akan tetapi juga ada yang mengatakan bahwa Candi Belahan ini dibangun pada zaman Kerajaan Majapahit. Untuk itu mohon maaf karena kami bukan ahlinya. Semua kami serahkan kepada Kadang JM Lelono. Mari kita sekarang menuju ke situs Candi Belahan. Monggo. Assalamualaikum Pak, saya JM Lelono mau sedikit minta narasumber tentang Pertirtaan Belahan ini Pak. Mungkin sedikit cerita sejarahnya Pak. Pak siapa Pak? Astono. Pak Astono. Monggo Pak. Candi Belahan ini peninggalan dari kerajaan Kahuripan Raja Erlangga. Kahuripan Erlangga. Menjelaskan Kerajaan Kahuripan Erlangga. Itu dari di Pertirtaan itu Pak, itu yang sebelah sana mungkin Patungnya Pak. Ya. Itu kalau patungnya itu patung Dewi Sri sama Pak Dewi Sri. Yang Dewi Sri yang Dewi yang selatan yang kita ngalir air ya, itu Pak. Yang itu Dewi Lasmi. Ya, Dewi Lasmi. Nah, itu kelihatannya di tengah itu apakah hanya bata gitu atau Enggak, sebenarnya? dulunya itu di tengah itu patungnya Dewa Wisnu, Prabu Erlangga. Oh, di tengah Iya, itu. iya. Oh, Dewa Wisnu ya Pak. Iya, tapi sekarang ada di musim berulang. Oh, jadi karena suatu Ya. hal yang di tengah itu patung Dewa Wisnu, tetapi diselamatkan di Museum Trowulan. Ini Pak, mungkin Pak yang Oh ini Chandra Sengkolo ini. Oh, Chandra Sengkolo tentang Pertirtaan ini Pak. Iya. Chandra Sengkolo itu lingga. Salah itu lingga. Ya.
Ini kepala naga. kepala naga, mungkin hubungannya Ya, dengan benar-benar. sumber air itu. Kalau relief itu untuk Baraga. Oh yang Ya, yang relief. ya, relief. Oh itu untuk Itu. Baraga itu yang relief. Nah, Belah dulu itu. dari yang peraturan. Hmm, Guru. ini Condro Sengkolo, Iya. relief. Itu kok ada pipa ini memang dulu atau Ini dah, Pak. yang Enggak, pipa? kalau dulu nggak ada. Mungkin orang dulu, orang warga sini dibuatkan pipa buat mandi gitu. Oh, Dulunya nggak jadi ada, Pak, dulu ya. Iya. tidak ada ya Pak? Iya. Jadi itu mungkin sebenarnya aliran di Nah, belakangnya bisa gitu. saja ya. Oh. Ya mungkin itu aja Pak. Iya, Terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Saya dari JM Lelono, dan mungkin kalau ada pesan dari Bapak tentang petetaan belahan ini Pak. Nah, kalau pesan saya itu utama kan ini yang sekarang itu makan jalan, Pak. Jalannya lingkungannya. Iya, Tamu-tamu yang keluar Orang jalan jalan, tadi, iya. jalan kaki Iya, terenangan itu. iya. Jalan. Iya. Pesannya untuk jaga ini pada pengunjung mungkin. Ya kalau misalnya kalau pengunjung ya kalau bisa ya jangan sampai lah lestarikan ya kan ini. Ya. Saya. Mungkin Jangan sampai rusak, jangan sampai rusak, Iya. harus dilestarikan karena ini adalah istilah tinggalan Iya, leluhur kita. budaya yang begitu adiluhung Iya. ya Pak ya. Terima kasih Pak. Iya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan kepada kami. Bang JM Lelono, sekarang kita udah sampai ke situs Candi Belahan atau Petirtaan Belahan atau juga disebut Sumber Tetek. Ini kita lihat bahwa di sini ada Yoni, Lingga, bukan Yoni, Lingga dalam kepercayaan Hindu Siwa adalah suatu representatif dari wujud Dewa Siwa, atau juga dikatakan bahwa lingga itu adalah wujud organ maskulin. Namun hubungannya lingga harus ada yoni. Yoni itu adalah perwujudan dari Dewi Sakti atau Dewi Parwati, istri daripada Dewa Siwa, yang di situ diwujudkan sebagai yoni atau wujud daripada organ feminim. Bahwa lingga pada dasarnya adalah suatu kumparan cahaya yang sumber dari segala suatu sumber yang ada di alam semesta ini. Yoni, lingga maksud saya, lingga itu akan menjadi peranan yang amat besar dan menjadi sempurna apabila lingga itu dipersatukan dengan yoni. Jadi lingga yang maskulin tadi dipersatukan dengan yang feminim. Di dalam lingga itu ada 3 bagian lingga. Yang pertama yaitu bagian bawah, itu disebut Brahma Baga. Yang di tengah itu ini tengah, di bagian tengah itu disebut Wisnu Baga. Dan bagian atas yang bentuknya silindris, yang atas bentuk silindris itu disebut Rudra Baga. Baik sahabat JM Lelono yang berbahagia, ini sekarang kita melihat di samping daripada lingga tadi ada Condro Sengkolo. Condro Sengkolo di sini terlihat bahwa ada tergambar kala yang sedang memakan candra atau bulan. Dan para ahli menafsirkan bahwa di dalam memet sengkalan Condro Sengkolo itu berbunyi kala anahut Condro, yang bisa diterjemahkan sebagai kala menggigit bulan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa di situ
berbunyi bahwa Condro Sinahut Kolo, yang artinya yaitu bahwa Dewi Bulan digigit oleh Kolo Rahu. Itulah tadi. Dan di dalam kata-kata bahwa Condro Sinahut Kolo itu sebenarnya ada makna yang menyebutkan bahwa kapan dibangunnya Wetirtan ini. Dari kata-kata Condro Sinahut Kolo tadi itu mengandung makna angka 931 Saka atau 1009 Masehi. Dan bersamaan dari tahun 1009 Masehi itu bahwa di Jawa pada saat itu terjadilah gerhana bulan. Baik, Kadang Cem Lelono, kita sekarang menuju ke situs utamanya. Monggo. DM Lelono, sekarang kita udah sampai ke situs Wetirtan Belahan atau Sumber Tetek. Ini di tengah ini sebenarnya terletak arca Dewa Wisnu yang sedang mengendarai burung Garuda atau yang sering disebut dengan Garuda Wisnu Kencana. Dan di sebelah kanan dan kiri dari tadi arca Wisnu ada dua dewi. Yang pertama yaitu Dewi Sri. Di situ melambangkan kesuburan sebagai filosofi kesuburan. Yang kedua adalah Dewi Laksmi, itu melambangkan kemakmuran. Baik, Kakang CM Lelono yang berada di mana saja berada. Tadi selain khasiat yang dipercaya sebagai khasiat dari air di sumber tetek ini, namun ada juga pantangan atau larangan, yaitu bagi wanita yang sedang halangan atau haid dilarang untuk mendekat atau membasuh ataupun mandi di tempat sumber tetek ini, karena dikhawatirkan ada sesuatu hal yang akan terjadi di luar kemampuan nalar manusia. Dan begitu juga larangan dari BPJP, yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, bahwa selain ritual, pengunjung juga dilarang mandi. Karena apa? Karena untuk menjaga bahwa air pertetaan sumber tetek atau Candi Belahan ini sebagai air ritual yang disakralkan, sehingga supaya bisa menjaga kejernihan dan kesakralan air tersebut. Namun kembali pada cerita tadi, bahwa di balik di sini ada cerita kedua dewi, yaitu Dewi Sri dan Dewi Laksmi. Namun ada ahli yang mengatakan bahwa ini bukan Dewi Sri atau Dewi Laksmi, akan tetapi Dewi Parwati, istri daripada Dewa Siwa. Karena apa? Beliau berpendapat bahwa arca yang mempunyai 4 tangan itu di dalam keyakinan Hindu hanyalah arca Dewi Parwati atau Dewi Sakti, yaitu istri dari Dewa Siwa. Karena
ciri khasnya yaitu ada 4 tangan. Jadi 4 tangan. 4 tangan karena Dewi Parwati itu di dalam kayak percayaan Hindu adalah sebagai dewi tertinggi. Dan selain itu juga bahwa sebenarnya dari kedua arca ini, kedua-duanya dulu itu dialiri air, bisa mengeluarkan air. Ini ada rongga pengeluaran air, tapi karena tergerus oleh waktu, bahwa arca yang Dewi Sri ini karena tersumbat air yang ke sini sehingga tidak dialiri air menjadi pancuran air lagi. Dan sekarang tinggal yang kita lihat adalah di arca Dewi Laksmi yang masih mengalirkan air. Dan yang pasti tadi bahwa pertetaan ini yang pasti itu walaupun kemarau panjang, air pertetaan ini tetap akan mengalir selamanya. Inilah tadi berlalana kita di situs Candi Belahan atau Petirtan Belahan atau juga disebut Sumber Tetek. Dan mohon maaf apabila narasi yang saya sampaikan tadi banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Itu semua karena kekurang pengetahuan saya sebagai narator. Dan sekali kembali pada Kadang JM Lelono dimanapun Anda berada, kita seyogyanya bisa nguri-uri bahwa budaya adiluhur ini supaya tetap abadi dan menjadi rujukan literatur pengajaran di dalam sekolah-sekolah dan masyarakat mengenang bahwa filosofi bangsa leluhur kita mempunyai filosofi yang cukup tinggi dibandingkan dengan filosofi luar. Ingat, Kadang JM Lelono, bahwa sejarah adalah guru. Perjalanan sejarah adalah pengetahuan hidup. Andum selamat, rahayu, rahayu, engkang tinuju. Terima kasih.